Tubuhnya yang babak belur ditemukan tengah malam di dekat selokan di tempat orang jarang melalui jalan itu dengan kondisi yang menggenaskan. Kepalanya udah robek dan serta ada goresan luka di bagian lehernya seperti digoresi oleh pisau atau lebih tepatnya digorok ya. March 26, 1986, 12-year-old Michelle Welsh disappeared while playing at Tacoma's Puget Park with her two younger sisters. Balik lagi dengan gua, Kato Moji. Di masih suasana lebaran ini gua mengucapkan minal aizin wal faizin dan mohon maaf lahir batin. Pada kesempatan video kali ini gua kembali kilas balik tentang kejadian kriminal yang pernah terjadi sekitar tahun 1986. Nah, untuk kalian semua yang baru bergabung, di channel ini kita akan membahas mungkin kejadian-kejadian unsolved case ataupun kasus-kasus yang belum terpecahkan sampai sekarang ini ataupun kasus yang sudah terpecahkan. Maupun itu cerita misteri juga gua akan menayangkannya. Nah, kembali lagi ke topik kita. Gua akan membawa kalian semua kilas balik pada tanggal 26 Maret 1986 di keluarga Welsh, yang mana mereka tinggal di Tacoma, Washington, Amerika Serikat. Nasib naas menimpa putri sulung mereka yang bernama Michelle Yvonne Welsh. Michelle Yvonne Welsh sendiri memiliki dua orang adik perempuan, tapi gue akan menyebutnya dengan nama Sabrina dan Clarissa. Sabrina ini berumur 11 tahun dan Clarissa berumur 9 tahun. Nah, si Michelle ini meminta izin pada ibunya untuk pergi bermain dengan adik-adiknya ini di taman bermain di Tacoma tersebut. Ibunya mengizinkannya dan tidak bisa menemaninya karena memang di hari Rabu tersebut ibunya masih dalam bekerja. Dengan sebuah persyaratan yaitu pengasuh mereka harus ikut dengan mereka yaitu bernama Linda. Lalu Michelle dan kedua adiknya Sabrina dan Clarissa bersepeda menuju ke Puget Park gitu. Nanti Linda akan menyusul pada makan siang, yaitu sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Nah, sebenarnya nggak ada hal yang aneh terjadi di perjalanan. Selama perjalanan mereka aman aja sampai di taman bermain Puget Park itu. Pada jam 11 siang, karena asik bermain, Michelle ini baru menyadari jika dia lupa membawa bekal untuk makan siang dia dan adiknya. Memiliki inisiatif sendiri dan takut untuk mengganggu adik-adiknya yang lagi asik bermain. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan bersepeda sendiri sambil meminta izin kepada adik-adiknya untuk balik. Tapi kayaknya kedua adik-adiknya Clarissa dan Sabrina lagi asik bermain, jadi nggak begitu tahu kalau kakaknya bilang mau pulang gitu loh. Dan Clarissa dan Sabrina ini baru ngeh di saat mereka sudah selesai bersih-bersih badan di tempat mandi di taman itu pada pukul 12 siang kalau kakaknya ternyata udah nggak ada di situ. Paniklah mereka berdua, di manakah kakaknya. Mereka mencari sampai ke gerbang depan dari taman bermain Puget Park ini, tapi tidak menemukan kakaknya Michelle. Pada jam 1 siang, Linda sebagai si pengasuh dari Michelle, Sabrina, dan Clarissa ini pun datang. Melihat ada sesuatu yang gak beres, kayak Clarissa dan Sabrina ini lagi mencari kakaknya dan langsung menanyakan hal apa yang terjadi. Tentu saja dengan nada takut, si Clarissa dan Sabrina mengatakan kepada Linda bahwa Michelle tidak ada dan tak kunjung balik sekitar 1 jam yang lalu. Tentu saja hal itu membuat Linda sangat khawatir dan buru-buru menghubungi majikannya yaitu Barbara. Mendengarkan laporan dari Linda, orang tua mana, seorang ibu mana yang gak langsung cemas ya guys ya. Mungkin istri gue juga ngelakuin hal yang sama. Dia pun juga langsung melaporkan kepada pihak kepolisian Tacoma, Washington. Dan lo tahu tanggapan apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian?
Pihak kepolisian tidak begitu menggubris dengan serius karena mungkin pihak kepolisian sering mendapatkan laporan kehilangan anak-anak seperti itu dan anak-anak pun kembali dengan selamat. Polisi mengatakan ya mungkin si Mesela ini lagi bermain eksplor sana sini gitu loh ya kan. Jadi dia nggak nanggapin hal itu dengan serius. Sontak jawaban dari pihak kepolisian inilah membuat Barbara sangat emosi dan menutup teleponnya tanpa memperdulikan apa yang dikatakan oleh kepolisian itu. Sebenarnya polisi ini karena melihat si Barbara ini udah begitu emosi mau membantu dan dia langsung mengirimkan satu anggotanya ke Puget Park itu di jam 2 siang. Setelah lakukan pencarian dan warga di situ juga mengetahui kalau ada anak yang hilang di taman bermain itu langsung ikut berinisiatif membantu mencarinya. Warga berserta membawa anjing pelacak pun mulai mencari Mesela. Tapi apa? Mesela tak kunjung ditemukan. Sampailah sekitar pada sore hari sekitar jam 5 sore, salah satu anggota kepolisian mengatakan kayaknya nih, Mesela telah dibawa paksa oleh seseorang dengan meninggalkan bukti jejak sepeda dan penyeretan di tanah-tanah di taman bermain Puget Park itu. Lokasi yang lebih tepatnya waktu itu adalah jalan keluar dari belakang taman bermain ini. Tentu saja itu membuat kayak membuat si Barbara ini selaku orang tua tambah gak karuan gak sih guys. Pencarian pun dilanjutkan sampai malam hari. Kabar gembira sekaligus duka datang pada jam setengah 12 malam hari itu. Gak butuh waktu lama, pihak kepolisian menemukan Mesela. Tapi naasnya Mesela sudah tak bernyawa. Kondisi ditemukannya itu di sebuah parit di tempat jalan setapak yang jarang banget orang-orang lalui guys. Jadi gitu. Dan kondisinya si Mesela ini pas ditemukan udah sangat menyedihkan sekali. Yang pertama lehernya udah digorok dengan pisau. Yang kedua kepalanya itu udah robek kayak dipukul oleh benda tumpul. Dan mukanya itu udah babak belur kayak dipukul-pukul orang gitu, digebukin gitulah. Disitulah polisi mengatakan kalau sebenarnya si Mesela ini melakukan perlawanan kepada si pembunuhnya sebelum akhirnya dia merenggang nyawa. Dan juga pakaiannya udah robek dan gak karuan. Esok harinya langsunglah dilakukan otopsi untuk mencari siapa pelaku pembunuh dari Mesela ini. Lo tau nggak hasil otopsinya tuh kayak apa? Hasil otopsinya itu mengatakan bahwa sebelum dibunuh si Mesela ini telah diperkosa dan juga disodomi oleh orang pedofil. Gokil emang anak kecil ya. Dan mereka pun mulai melacak keberadaan dari si pelaku pembunuhan ini dengan sampel darah dan sampel air mani dari pelaku yang ditemukan. Tapi sayangnya karena keterbatasan teknologi DNA pada tahun tersebut membuat kepolisian harus bekerja ekstra keras untuk menemukan siapa pelakunya. Karena di database mereka masih sangat kekurangan sekali untuk melakukan pelacakan DNA pada tahun tersebut. Berbagai sampel DNA dari pelaku kejahatan yang korbannya rata-rata anak-anak telah dilakukan semua oleh pihak kepolisian. Tapi lo tahu hasilnya apa ya? Nihil gitu, nggak ada ditemukan kecocokan DNA mereka oleh pelaku pembunuhan Mesela ini. Selang dari 5 bulan setelah kejadian meninggalnya si Mesela ini ditemukan tewas, terjadi lagi laporan anak hilang pada bulan Agustusnya, cuman sekitar 5 bulan aja. Dan lokasi hilangnya pun juga nggak jauh beda tempat hilangnya Mesela pada waktu itu. Jadi korban yang kedua ini bernama Jennifer Mary Bastian atau sering dipanggil dengan nama Jenny. Si Jenny ini lagi bersepeda kegiatan sehari-hari dia ya bermain, anak umur 13 tahun dia tuh bermain dan bersepeda pergi ke Point Detention Park.
hanya 3 mil dari area hilangnya si Michela yang kita bahas tadi ya guys ya. Sebenarnya hal bersepeda ini sering dilakukan oleh si Jenny ini. Karena jarak rumahnya dengan taman ini hanya berjarak 1 mil, jadi dia udah merasa nggak akan terjadi apa-apa. Sebenarnya sebelum berangkat pergi pada sore hari itu, si Jenny ini sudah memberikan pesan kepada ibunya Patty kalau dia akan kembali sebelum setengah 7 malam. Akan tetapi sampai jam 7 malam, Jenny tak kunjung pulang. Tentu saja hal itu membuat Patty langsung menelepon pihak kepolisian dan mengatakan bahwa anaknya tak kunjung kembali. Setelah kejadian Michela, tentu saja pihak kepolisian langsung bergegas tanpa banyak AIUEO, langsung menerjunkan anggotanya untuk mencari Jenny. Takutnya hal yang sama juga terjadi kepada Jenny ini ya guys. Hasil pencarian jenazah ataupun Jenny ini berlangsung selama berminggu-minggu dan ditemukan 4 minggu dari Jenny dilaporkan hilang, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1986 di Point Defiance Park. Isinya udah membusuk ya, karena dia udah kayaknya meninggal udah lama banget gitu loh. Dan baru ditemukannya pada tanggal 28 Agustus dan pihak kepolisian memperkirakan kalau mayat Jenny itu udah sekitar 14 hari. Seperti si Michela sebelumnya, Jenny juga mendapatkan banyak sekali penganiayaan. Ditemukan beberapa tulang tangannya yang patah dan cekekan di bagian lehernya. Dan sepeda Jenny ditemukan di sebuah tumpukan dedaunan yang emang sengaja ditumpuk segitu di kali lubang, lalu dimasukkan sepedanya ke dalam lubang itu, lalu ditumpuklah dengan daun agar orang-orang tidak mencurigai kalau di situ telah terjadi pembunuhan. Dan polisi mengatakan kalau yang kali ini mungkin saja pembunuhnya masih sama dengan si Michela, karena yang korbannya adalah anak kecil dan tempat kejadiannya nggak jauh beda nih guys dari tempat kejadian si Michela ditemukan tewas, hanya berjarak sekitar 5 mil aja. Untuk penyelidikan si pembunuhnya ini mulailah mereka mencocokkan DNA, darah, dan sebagainya. Namun memang pada tahun itu sekali lagi gue bilang kepada lu pada, masih keterbatasan teknologi dan pencocokan DNA pun untuk enskripsinya nggak bisa semudah yang sekarang ini. Nah, jadi mereka pun menyimpan database dari DNA si pembunuh Michela dan pembunuh Jennifer dan berharap 30 tahun, 10 tahun ke depan akan menemukan titik balik dari siapa pembunuh dari bocah-bocah kecil ini ya guys. Nah, pada tahun 2006, teknologi DNA berkembang pesat. Detektif kasus ini pun langsung bergerak cepat untuk mencocokkan DNA-nya. Informasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam database CODIS, Combined DNA Index System. Namun sayang sekali lagi, walaupun mereka sudah memiliki teknologi seperti itu, tapi masih belum bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan Michela dan juga Jennifer. 2016. Teknologi DNA kembali dikembangkan oleh pihak kepolisian dan forensik setempat tersebut sampai mereka bisa melakukan turunan-turunan DNA, dan disitulah mereka mulai mencocokkan kembali, mengangkat kasus meninggalnya Jennifer dan si Michela ini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menggabungkan apakah ada keterkaitan antara dua pembunuh Michela dan Jennifer ini, atau memang dilakukan oleh orang yang sama atau dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi saat para polisi ini mulai kilas balik kayak buka-buka kasus dari Michelle dan si Jennifer ini, dia teringat dengan seorang saksi yang bernama Robert Dwayne Washburn, seorang mekanik di dekat kejadian itu. Jadi si Robert Dwayne Washburn ini memberikan informasi bahwa ada seseorang yang bersembunyi di Point Defiance Park ini setelah pembunuhan si Jennifer. Pria itu katanya sih berciri-ciri pria berkulit putih, dan juga dia melihat seorang pria itu juga yang berbicara dengan Michela 5 bulan sebelum kejadian hilangnya si Michela gitu loh.
Entah kenapa polisi mulai curiga dengan si Washboard ini. Gue juga heran entah kenapa, mungkin feeling dari pihak kepolisian karena kayak apa ya, kayak pengalihan isu ataupun kayak pengalihan apa sih pelakunya gitu loh. Dan polisi pun mendatangi si Robert Washboard ini. Ya merasa kayak apa ya, ada kejanggalan aja gitu loh menurut gue. Dan tapi apa, Robert Washboard ini sangat kooperatif banget dan mau bekerja sama. Jadi apapun yang ditanya polisi, apapun yang diminta oleh pihak kepolisian dikasihnya sama dia gitu loh. Sampai pihak kepolisian pun meminta DNA dari si Washboard ini, dan dia merasa kayak bukan dia gitu loh yang membunuh si Michela, ataupun tidak merasa bersalah apa-apa, ya dia ngasih DNA-nya aja gitu. Dan lu tahu nggak sih plot twistnya apa, main blowingnya apa? Setelah DNA itu dicocokkan, ternyata si Washboard ini adalah pembunuh dari Jennifer Bastian. Tapi dia tidak terlibat dengan pembunuhan dari si Michela. Senang dong pihak polisi yang udah ada kemajuan kasus dan menemukan siapa pelaku pembunuhan dari si Jennifer ini yang udah sekitar 36 tahun berlalu begitu aja tanpa tahu siapa pembunuhnya. Ketika teknologi DNA mulai memasuki silsilah keluarga ataupun silsilah apa yang lebih kompleks gitu, pihak dari forensik Virginia, Amerika, mulai menemukan DNA pembunuh dari si Michela ini dengan latar belakang keluarga Hartman. Dan di Washington itu cuman ada 2 orang dengan latar belakang nama keluarga Hartman, yaitu Gary dan adiknya. Dan polisi pun mulai mengikuti membuntuti si Gary dan adiknya ini sampai mereka makan di sebuah warung tepat saji. Nah setelah mereka selesai untuk makan, pihak polisian pun mengambil sampel kayak tisu ataupun tusuk gigi, minuman, air liur, dan begitulah polisi untuk mendapatkan sampel DNA dari si Gary dan adiknya. Dan diam lagi, di situ ternyata pembunuh si Michela adalah Gary Hartman, seorang pria yang udah berusia 64 tahun ya guys. Nah Gary ini pun dihukum pada tanggal 22 Maret 2022 dengan tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, penganiayaan kepada anak di bawah umur dan dihukum selama 26 tahun. Maksudnya sih karena umurnya udah tua banget, polisi maksudnya sebenarnya untuk menghukum mati dari si Gary ini ya guys ya, Gary. Judgment Day. For Gary Hartman, searchers found her body. She had been raped. Her murder was a mystery, until police said DNA evidence linked Hartman to Welsh. In 2018, 32 years later, Hartman, a nurse from Western State Hospital, So sorry. God knows I'm so sorry. And that doesn't help. I'm just sorry. You are guilty of one of the most malignant and depraved crimes that's ever been. Dan mungkin itu aja untuk kali ini, kita membahas true crime dan kilas balik dari kasus pembunuhan yang begitu sulit ditemukan sampai 36 tahun. Lamanya barulah terungkap siapa-siapa pelakunya, yang awalnya dikira orang yang sama ternyata adalah orang yang berbeda, dan penangkapannya pun penuh dengan dramatis. Dan gua, Kato Muji, mohon undur diri. Bye-bye.